Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ananda Haini Rahma. Di video kali ini aku bakalan sharing tentang dua gendongan M-Shape, yaitu Cuddle Me Levana dan Cuddle Me Ultimo. Nah, kebetulan aku ini punya dua gendongan moms. Yang pertama kali aku beli itu gendongan Cuddle Me Levana. Terus seiring bertambahnya berat badan anakku, akhirnya aku membeli Cuddle Me Ultimo. Karena memang Cuddle Me Levana ini sebentar lagi tuh kayaknya nggak bakalan cukup buat berat badan anakku gitu untuk gendongannya. Jadi buat moms yang lagi cari gendongan M-Shape, bisa tonton videonya sampai habis supaya moms bisa ada pertimbangan untuk memilih gendongan mana nih yang mau dipilih untuk dibeli buat anak moms. Aku bakalan sharing ya moms tentang spesifikasinya, terus kenyamanannya seperti apa, dan untuk berat badan bayinya dari berapa kilo sampai berapa kilo di dua gendongan tersebut. Oke? Jadi tonton videonya sampai habis ya moms, jangan lupa di subscribe dulu. Oke, aku bakalan menjelaskan sedikit tentang gendongan M-Shape yang aku tahu ya moms, dan dengan bahasa aku menyampaikannya, karena aku juga baru tahu tentang gendongan M-Shape ini setelah aku melahirkan anak pertama aku. Jadi aku itu waktu itu iseng ikutan grup di Facebook, ada grup menggendong. Nah, aku lihat kan di situ ada edukasi tentang menggendong M-Shape. Banyak sekali mitos di Indonesia ini terutama bahwa menggendong M-Shape itu bisa menyakiti bayi, terus ya bikin nggak nyaman lah sama bayi, nggak kasihan lah sama bayi, atau hal-hal yang seperti itu. Oh, sering lagi bilang ibu-ibu tuh yang mitos bilang kalau nanti bayinya kalau digendong seperti itu bakalan ngangkang atau kakinya entah lah atau apa gitu. Tapi sebenarnya itu tuh mitos ya moms, karena gendong M-Shape ini, teknik menggendong M-Shape ini sebenarnya bagus sekali karena mengurangi resiko displasia pinggul pada bayi moms. Jadi bagus banget, apalagi di luar negeri tuh udah jadi hal yang lumrah ya, karena mereka mungkin udah lebih cukup tahu lah ilmu tentang menggendongnya gitu. Mungkin diarahkan juga kali sama nakes di sana, aku juga kurang tahu. Tapi di luar negeri tuh udah lebih lumrah dibandingkan di Indonesia. Jadi aku pun awal-awal tuh kayak masih agak-agak ragu untuk mengaplikasikan gendongan M-Shape ini ke anak aku. Jadi aku awal-awalnya tuh baru mulai menggendong M-Shape di usia Gian sekitar 2,5 bulan. Nah, itu aku belum berani bawa keluar karena gimana ya? Karena mungkin faktor lingkungan yang selalu gimana ya, mitosnya itu kuat banget. Jadi akunya juga jadi ketakutan sendiri, padahal sih itu tuh aman banget. Sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk mencoba. Dan ternyata alhamdulillah Gian ini sangat nyaman, dan akunya juga sangat nyaman saat menggendong bayi gitu. Apalagi aku kan melahirkan secara sesar ya moms, yang tentunya sesar ini kan butuh waktu juga untuk proses penyembuhan lukanya. Tapi ternyata setelah menggendong M-Shape itu benar-benar nyaman, gak bikin pegel-pegel gitu. Terus juga ke bayinya juga lebih nyenyak moms. Jadi aku tuh udah memakai gendongan M-Shape ini dari sekitar 2,5 bulan Gian. Aku belajar dari yang dia tadinya belum biasa, terus aku kayak 10 menit, terus akhirnya dia nyaman 30 menit, terus aja continue terus, pokoknya berusaha sampai dia akhirnya bener-bener nyaman. Dan setiap digendong M-Shape ini dia bakalan tidur nyenyak, kecuali disimpan di kasur itu bakal bangun gitu dengan sendirinya. Saking nyamannya ya moms, dan ini sama sekali tidak menyakiti bayi karena memang itu adalah posisi alami bayi. Kakinya itu kalau baru lahir itu memang seperti ini, mengikuti posisi saat dia di dalam perut. Kan itu bayi itu kan ibaratnya masih muter-muter atau apa, jadi masih gimana ya, tulangnya itu masih nggak keras, maksudnya belum, nggak gimana ya bahasanya itu, nggak keras gitu, nggak sakit gitu. Memang itu adalah posisi alami bayi, yang justru cara menggendong M-Shape ini mengurangi resiko displasia pinggul pada bayi. Nah, ini perlu dicatat gitu bahwa M-Shape ini sangat aman. Dan juga ke kita tuh ada seperti apa ya, kalau gendong M-Shape kan kita memeluk bayi ya moms, bayi ada di dekapan kita, bayinya tenang karena mendengar detak jantung kita, dan kitanya juga lebih nyaman, kayak ada bikin ikatan antara ibu dan bayi itu semakin kuat gitu. Nah, itu adalah nilai plus dari gendongan M-Shape. Gendongan pertama yang aku beli adalah Cuddle Me Levana. Harganya Rp330.000. Nah, jadi gendongan ini bisa dipakai dari usia newborn, baru lahir.
kalau berat badannya minimal 3 kilo ya Mams, perlu diingat minimal 3 kg itu bisa dipakai gendongan Levana Cuddle Me ini, dan sampai maksimal 17 kilo. Itu sekitar 2 tahun. Tapi untuk bayi yang besar itu mungkin bisa kurang dari 2 tahun ya Mams. Menurut aku pribadi gendongan Levana ini lebih mudah untuk pengoperasiannya, jadi nggak ribet. Apalagi kan kita kalau mau menyesuaikan dengan bayi kita menyesuaikan talinya atau ukurannya itu gampang banget, karena si Levana ini tuh diserut ya Mams. Aku bakalan kasih video setelah ini yang bener-bener ngezoomin gendongannya. Jadi dia itu ada serutan seperti ini, jadi disesuaikan banget dengan badan bayi. Jadi kita caranya seperti apa? Caranya, jadi gendongan ini tuh ditaruh di kasur. Nanti setelah ditaruh di kasur, bayinya ditaruh di atas gendongan. Terus Mams bisa mengira-ngira ukuran dari bayi kita tuh seperti apa. Akhirnya Mams diserut aja, terus jangan lupa diikat supaya ukurannya itu pas gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, tentu kan berat badan bayi bertambah. Nah, disesuaikan lagi Mams. Jadi diserutnya tuh sesuai dengan ukuran bayi. Yang paling aku suka dari gendongan Levana ini adalah pad bawahnya ya Mams. Ini tuh lebih empuk, dan seperti yang aku bilang, aku ini lahiran sesar. Jadi kadang-kadang kan suka takut ya kena perut atau apa, tapi ini tuh karena dia empuk, jadi nggak menyakiti aku. Nggak bikin sakit gitu ke perut akunya. Ini enak banget ya Mams. Kalau untuk pemula sih, kalau menurut saya pribadi ya, lebih enak yang ini. Dan saya sukanya untuk panjang dari ini, body panelnya ini tuh nyaman ya, stretchy, terus dia pas di leher bayi. Apalagi kan kalau misalkan bayi yang baru lahir sampai sekitar 3 bulan ya Mams, mungkin beda-beda bayi kan, nunggu lehernya kuat kan, tentu harus ditopang kan lehernya ini. Nah, ini tuh harus disesuaikan juga, dan ini pas ya karena panjangnya itu dan stretchy, jadi menyesuaikan panjang badan bayi gitu. Jadi aman lah, insya Allah aman. Waktu itu Gian juga belum terlalu kuat, tapi udah lumayan 2,5 bulan, dan ini udah nyaman sih Mams. Nah, ini diikat dulu biar posisinya lebih paten. Jadi jangan sampai kalau nggak diikat kan tiba-tiba bisa melebar gitu, bisa berubah posisi dari yang tadi udah sesuai malah kebesaran atau apa gitu kan. Nah, yang ini adalah teething padnya. Jadi biasa ya kalau anak bayi kan suka pengen gigit-gigit gitu. Nah, ini adalah emang khusus buat gigit-gigitan bayi gitu. Kalau dia kepalanya di sini kan dia bisa gigit ke sini gitu buat gigit-gigitannya. Nah, ini dia Mams. Nanti aku bakalan kasih video setelah ini zoomnya seperti apa gendongan Cuddle Me Levana ini ya Mams. Ini dia tampilan dari Cuddle Me Levana. Nah, di bawahnya ada kantong yang bisa jadi tempat nyimpen barang-barang Mams. Terus ada teething padnya juga buat bayi ngegigit-gigit kalau lagi digendong. Ini bahannya 98% katun, 2% elastin yang bener-bener bikin stretchy banget. Terus ini gampang banget Mams disesuaikan dengan badan bayi, karena tinggal ditarik aja, diserut, terus diikat biar paten. Yang paling aku suka, jadi padnya itu sangat empuk ya Mams, jadi bikin nyaman Mams dan juga bayinya. Oke, untuk yang Ultimo, ini aku baru banget beli dan baru aku cuci ya Mams. Ultimo ini harganya 560.000. Itu kalau nggak salah itu dari berat badan 3,4 kg. Jadi lebih besar berat badannya dibanding yang Cuddle Me Levana. Tingginya 54, kalau nggak salah 54 ya minimal, 54 cm. Baru bisa pakai Cuddle Me Ultimo. Cuddle Me Ultimo ini sesuai harganya juga 560.000, kan lebih mahal dari Levana. Dia itu bisa beberapa posisi. Kalau yang Levana cuma 3 posisi. Jadi gendong hadap, kita peluk gitu ya, kayak gendong kanguru. Terus gendong posisi samping dan juga posisi belakang. Tapi untuk aku pribadi, aku lebih malah selalu gendong yang posisinya seperti meluk ya. Kalau untuk yang pinggir sama belakang aku nggak pernah mencoba, karena aku udah nyaman yang depan gitu, yang dipeluk. Nah, kalau untuk yang Ultimo, dia ada hip seatnya, jadi bisa dipakai hadap depan. Itu harus pakai hip seat ya Mams kalau hadap depan. Terus dia bisa belakang, bisa samping juga, dan bisa dipeluk juga Mams. Nah, untuk yang pakai hip seat, ini hip seatnya bisa pasang lepas. Itu hanya untuk posisi hadap depan. Jadi kalau misalkan posisinya dia hadap
ke kita dipeluk itu nggak perlu pakai hip seat ya moms. Dan perlu dicatat untuk bayi yang menggunakan hip seat itu mulai sejak bayi sudah bisa duduk mandiri, jadi bisa lebih aman. Karena kan kalau hip seat itu dia harus menopang tulang punggung dia gitu kan, jadi harus kuat dulu moms. Nggak bisa bayi yang misalkan baru lahir tiba-tiba kita kasih hip seat gitu, nah nggak bisa. Lebih aman yang nggak pakai hip seat, jadi posisinya M shape terus dipeluk gitu untuk bayi yang baru lahir sampai nanti dia baru bisa duduk mandiri, dia baru bisa pakai hip seat. Nah untuk kainnya, oke, untuk kainnya. Oh tadi aku belum bahas ya, kalau kain yang Cuddle-Me Levana ini lebih stretchy nih. Ini tuh ditarik-tarik juga lebih stretchy banget lah gitu, bisa menyesuaikan posisi. Kalau misalkan yang Ultimo ini kainnya menurut aku pribadi ya mams, lebih tebal dari katun ya, lebih tebal. Terus tapi kekurangannya kalau menurut aku pribadi ya, secara aku pengguna Levana juga kan sebelumnya, jadi si body panelnya itu nggak sepanjang yang Levana kalau menurut aku ya mams ya. Jadi kalau di Gian itu udah nggak ngecover si lehernya, jadi udah nggak ngecover lehernya. Tapi yang aku suka motifnya itu lucu-lucu kalau untuk yang Ultimo, terus juga terlihat lebih kokoh. Terus si padnya ini lebih keras dibanding Levana ya mams, ini lebih keras. Tapi berhubung karena memang mungkin sampai maksimal 25 kilo, jadi ini lebih terlihat kokoh ya mams. Nah si body panel itu nggak seempuk Levana, tapi ini tuh lebih kokoh, lebih keras gitu. Nih seperti ini. Aku bakalan kasih lihat juga video full si gendongannya, jadi moms bisa lihat. Ini dua-duanya memang sudah ada ini ya, saku buat nyimpen HP. HP jangan HP receh-receh mungkin, atau tisu basah atau tisu. Ini bisa banget ditaruh di bawah, tapi aku jarang banget pakai itu. Jadi aku selalu bawa tas kalau peralatan bayi. Ini. Nah, ini juga ada tipping padnya. Kurang lebih sama, cuman ini tuh nggak segampang Levana tinggal diserut. Ini lebih kayak tas nggak sih mams, yang kita tuh harus menyesuaikannya kayak gini-gini lah ya, ditarik ulur seperti ini. Terus ada toppingnya juga. Nah kebetulan yang Levana aku ini toppingnya udah hilang, jatuh pas lagi main. Nih sama sih kurang lebih ada toppingnya juga, jadi kalau misalkan pergi-pergi misalkan panas atau hujan jangan bawa bayi keluar, ini bisa pakai topi, tinggal dikancingin gini, sama seperti yang Levana kurang lebih. Cuman ya untuk menyesuaikan apa ya, lebar body panel, terus kayak panjang lebarnya lah, ini tuh lebih kayak tas ya. Jadi si talinya tuh disesuaikannya seperti kita menyesuaikan panjang tas. Kalau yang Levana itu lebih mudahnya karena tinggal diserut, bener-bener tinggal diserut, ikat gitu. Kalau ini ya kadang kalau misalkan kitanya mager nggak ngutak-ngatik ya, mungkin rada-rada ribet gitu kelihatannya. Padahal sih enggak ya, kalau kita lihat langsung oh ini kayak gini. Sebenarnya gendong ini sangat memudahkan banget. Ini adalah tampilan dari Cuddle-Me Ultimo. Jadi ada hoodie sama seperti yang Cuddle-Me Levana, hoodie-nya bisa dipasang lepas, ada kantong di bawahnya juga untuk nyimpan barang. Terus ada hip seat, ini yang bikin beda, hip seat yang bisa dipasang lepas. Ini bahannya katun kanvas 100%, jadi lebih tebal dan full print gambarnya, lebih cantik. Terus ini padnya lebih keras dan kokoh karena ini bisa dipakai maksimal bayi 25 kg. Nah, jadi moms, aku mau mempraktekkan cara menggendong dengan Cuddle-Me Ultimo. Sebenarnya cara menggendongnya itu kurang lebih sama ya, baik yang Levana dan Ultimo. Yang beda itu adalah cara menyesuaikan badan anak kita di gendongannya. Jadi kalau Levana kan tinggal diserut. Nah, kalau Ultimo ini lebih kayak apa ya? Kita menyesuaikan panjang tas ya, moms. Ini untuk menyesuaikan panjang dari body panel yang ini. Nah, tinggal ditarik aja sih, Mam, sebenarnya tuh. Ditarik. Terus kalau misalkan kekecilan atau kependekan tinggal di mundurin lagi nih, seperti ini. Jadi aku udah menyesuaikan dengan badan Gian. Sekarang aku bakalan gendong Giannya. Tapi aku bakal memasang dulu ini ya nih. Ini pertama-tama kita sesuaikan dengan pinggul kita.
kalau misalkan menggendong itu, ini sini juga ada tulisannya, hati-hati ya, karena bisa jatuh juga kalau kita nggak memasangnya dengan cara yang benar. Jadi harus sampai bunyi ya Mams, si ini istilahnya tuh penguatnya gitu. Nih pengikatnya harus sampai bunyi. Kalau belum bunyi berarti dia belum kencang atau belum pas. Kita sesuaikan dengan panggul dulu. Oke, kita sesuaikan dulu Mams. Ini harus sampai bunyi. Dah bunyi. Oke, sekarang memanggil bayinya. Tunggu ya Mams, di pause dulu karena bayinya kabur. Nah ini bayinya Mams. Jadi berhubung bayinya udah besar, makanya aku ganti Ultimo. Nah jadi caranya seperti ini. Seperti ini. Kita perlahan-lahan tarik. Kalau ini kan bayinya udah tegak ya, bisa tegak. Kalau misalkan bayinya belum tegak, jadi kita arahkan seperti ini. Kitanya agak ke belakang gitu biar nggak jatuh. Terus ini kita ambil dulu. Masukin tangannya ke sini ya Mams. Jadi masuk ke ketiak kita gitu. Satu lagi. Satu lagi. Wah, Masya Allah bayinya. Oke. Terus yang belakang nih Mams. Ini juga harus sampai bunyi ya. Nah ini udah sampai bunyi Mams. Nah ini. Terus setelah ini harus disesuaikan supaya M shape. Aduh Masya Allah ini harus masuk ketiak. Sebenarnya kalau usia gian sih bisa ya, bisa dia ketiaknya nggak usah masuk ketiak, jadi keluar gitu bisa. Cuman ini contoh. Kalau yang Levana sama kurang lebih seperti ini. Ini terus disesuaikan, si pantatnya harus di bawah dari paha. Ini harus di bawah paha ya. Pantatnya lebih turun dibandingkan lekukan lutut. Nah jadinya M shape gitu Mams. Ini kalau nggak seimbang kita bisa berat banget anakku, Masya Allah. Nah ditarik gitu. Jadi tangan kita kalau misalkan belum posisinya M shape, pantatnya di bawah, kita ngambil pantat anak terus diangkat sedikit biar posisinya M shape. Aduh sampai ngos-ngosan Mams ini. Saking beratnya ini. Nah dia nyaman kan Mams. Ini yang Levana dan yang Ultimo sama-sama ada topi ya. Jadi kalau seandainya kepanasan atau misalkan dingin, kita bisa pasangkan topi seperti ini. Kalau yang Levana itu nggak ada di dalam fitting pad, tapi kalau misalkan yang Ultimo, dia cetrekan si topinya ada di dalam sini. Nah, di dalam sini. Di sini tinggal dicetrek gitu kalau mau. Nah begitu Moms. Sekian dulu ya Moms reviewnya hari ini. Ya Allah, Masya Allah ya. Semoga bermanfaat bagi Moms yang lagi mencari gendongan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.